nama saya Praelia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh bernama Wilhelm Wundt. Ia dianggap sebagai bapak psikologi. Oleh karena itu, sebelumnya membahas tentang teorinya, sangat penting untuk mengetahui caranya melihat psikologi sebagai ilmu. Wundt membedakan dalam dua bidang, yaitu individual psikologi dan Volcker psikologi. Psikologi individu menyelidiki gejala-gejala atau proses mental yang rendah, lower mental process. Misalnya penginderaan dan perasaan. Selain itu, psikologi individu juga menyelidiki gejala-gejala atau proses mental yang tinggi, higher mental process, seperti berpikir dan belajar. Adapun psikologi massa atau yang dikenal dengan Volcker psikologi menyelidiki gejala kejiwaan pada sekelompok seseorang. Kehidupan kejiwaan dari kelompok individu merupakan kesatuan independen berdiri sendiri yang disebut Volksziel oleh Wundt. Dalam hal ini, Volksziel bersifat universal serta berhubungan dengan kehidupan, keagamaan, dan moralitas. Metode yang digunakan oleh Wundt dalam penelitian psikologi massanya adalah pengumpulan data kolektif. Artinya, sejumlah data individu dikumpulkan lalu dianalisis pola relasi sekumpulan individu dengan agama dan moralitas. Saat ini, model psikologi yang dikembangkan oleh Wundt biasa disebut strukturalisme. Secara umum, psikologi strukturalisme menggunakan pendekatan yang didasarkan pada isi dan struktur jiwa. Secara khusus, strukturalisme fokus pada analisis unsur-unsur dasar yang membentuk pikiran. Ia percaya bahwa psikologi ilmiah harus memusatkan perhatian pada analisis kesadaran, pengalaman subjektif, serta pikiran manusia terhadap dunia. Menurut ia, setiap gejala psikis yang kompleks selalu merupakan karakteristik dari elemen-elemen penyusun psikis manusia yang rumit tersebut. Dalam hal ini, psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi konten pemikiran. Adapun tujuan psikologi strukturalisme menurut Wundt adalah sebagai berikut: menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut, serta menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Udina Friadi dengan NIM 0603524056. Saya akan berpresentasi tentang Edward P. Titchener. Edward P. Titchener adalah tokoh sentral dengan pengembangan psikologi strukturalisme. Ia membawa ide-ide Wundt ke Amerika Serikat dan mendirikan laboratorium psikologi di Cornell University. Titchener sangat terobsesi dengan upaya untuk mengklasifikasikan semua sensasi yang mungkin dialami manusia, mirip dengan tabel periodik unsur dalam kimia. Namun, pendekatan strukturalisme yang terlalu berfokus pada elemen-elemen dasar dan metode introspeksi yang objektif membuatnya seringkali dikritik. Kritikus berpendapat bahwa pengalaman mental terlalu kompleks untuk diuraikan menjadi elemen-elemen sederhana dan bahwa introspeksi tidak dapat memberikan data yang objektif. Apa dampak penting dari pemikiran Titchener? Yang pertama, ada pendiri strukturalisme di Amerika. Titchener membawa ide-ide Wilhelm Wundt, pendiri psikologi eksperimental, ke Amerika Serikat. Di sana, ia mengembangkan dan mempopulerkan aliran strukturalisme, menjadikan Amerika sebagai pusat penelitian psikologi eksperimental. Yang kedua, ada metode introspeksi yang sistematis. Titchener menyempurnakan metode introspeksi yang diperkenalkan oleh Wundt. Ia mengembangkan beberapa prosedur yang lebih ketat dan terstandarisasi untuk menganalisis pengalaman mental. Meskipun metode ini kemudian banyak dikritik, namun introspeksi tetap menjadi metode utama dalam penelitian strukturalisme. Yang ketiga, ada fokus pada elemen-elemen dasar. Titchener sangat berfokus pada penguraian pengalaman mental menjadi elemen-elemen dasar seperti sensasi, gambaran mental, dan emosi. Ia berupaya untuk menciptakan sebuah tabel periodik untuk sensasi, sehingga semua pengalaman mental dapat diklasifikasikan. Laboratorium psikologi. Titchener mendirikan laboratorium psikologi di Cornell University yang menjadi pusat penelitian strukturalisme di Amerika. Laboratorium ini menjadi tempat para mahasiswa dilatih untuk melakukan eksperimen, introspeksi, dan menganalisis data.
Yang terakhir ada kritik terhadap strukturalisme. Meskipun Titchener merupakan tokoh sentral dalam strukturalisme, namun aliran ini juga banyak menerima kritik. Kritikus berpendapat bahwa metode introspeksi terlalu subjektif, pengalaman mental terlalu kompleks untuk diuraikan menjadi elemen-elemen sederhana, dan strukturalisme terlalu fokus pada analisis elemen-elemen dasar tanpa memperhatikan fungsi pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Kritik-kritik ini pada akhirnya menyebabkan kemunduran aliran strukturalisme. Psikologi strukturalisme adalah salah satu aliran awal dalam psikologi yang berfokus pada penguraian pengalaman mental menjadi komponen-komponen dasar atau elemen-elemen strukturalnya. Para penganut aliran ini termasuk Edward B. Titchener percaya bahwa dengan memahami elemen-elemen dasar ini, kita dapat memahami keseluruhan pengalaman mental. Para penganut aliran ini termasuk Edward B. Titchener percaya bahwa dengan memahami elemen-elemen dasar ini, kita dapat memahami keseluruhan pengalaman mental. Titchener yang merupakan murid dari Wilhelm Wundt mengembangkan metode introspeksi yang sistematis untuk mengidentifikasikan elemen-elemen ini. Melalui introspeksi, para peserta penelitian diminta untuk melaporkan pengalaman mental mereka secara rinci saat merespon beberapa stimulus. Secara mengidentifikasikan 3 elemen dasar pengalaman mental, yaitu sensasi, gambar mental, dan emosi. Manusia. Metode introspeksi untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen dasar pengalaman mental. Misalnya, ketika melihat sebuah apel merah, peserta harus melaporkan warna, bentuk, ukuran, rasa, dan semua sensasi yang terkait dengan apel tersebut. Struktur kesadaran. Titchener berpendapat bahwa kesadaran adalah kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Elemen-elemen dasar saling berhubungan dan membentuk struktur kesadaran yang kompleks. Titchener berusaha untuk mengidentifikasi hukum-hukum yang mengatur bagaimana elemen ini bergabung menjadi pengalaman mental yang koheren. Titchener berpendapat bahwa semua pengalaman mental dapat diuraikan menjadi 3 elemen dasar. Yang pertama ada sensasi. Elemen dasar yang terima melalui panca indera ini termasuk sensasi visual, warna atau bentuk, auditori, auditori atau suara, taktil atau sentuhan, gustatori atau rasa, dan olfaktori atau bau. Yang kedua ada gambar mental, representasi mental dari objek atau peristiwa yang tidak ada di hadapan kita. Ini seperti foto mental yang tersimpan dalam ingatan. Yang terakhir ada emosi, reaksi emosional yang menyertai sensasi dan gambar mental. Emosi ini bisa berupa kesenangan, kesedihan, kemarahan, dan sebagainya. Titchener berusaha untuk mengklasifikasikan semua sensasi yang mungkin dialami manusia, mirip dengan tabel periodik unsur dalam kimia. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu sistem yang komprehensif untuk menggambarkan struktur pikiran manusia. Struktur kesadaran. Titchener berpendapat bahwa kesadaran adalah kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Elemen-elemen dasar saling berhubungan dan membentuk struktur kesadaran yang kompleks. Titchener berusaha untuk mengidentifikasi hukum-hukum yang mengatur bagaimana elemen ini bergabung menjadi pengalaman mental yang koheren. Yang terakhir ada tujuan psikologi. Menurut Titchener, tujuan utama psikologi adalah untuk menganalisis struktur kesadaran menjadi elemen-elemen dasarnya. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat memahami bagaimana pikiran bekerja dan bagaimana pengalaman mental terbentuk. George E. Muller adalah seorang psikolog Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi strukturalisme. Ia terkenal karena kontribusinya dalam penelitian mengenai memori dan persepsi. Jerman. Muller lahir pada 4 April 1858 di Jerman. Ia belajar di Universitas Leipzig di bawah bimbingan Wilhelm Wundt yang dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Muller menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1882 dan mulai melakukan penelitian di bidang psikologi eksperimental.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Muller mengajar di berbagai universitas di Jerman, termasuk di Universitas Freiburg. Ia terlibat dalam penelitian yang berfokus pada memori dan proses kognitif. Muller terpengaruh oleh pendekatan eksperimental Wood dan mengembangkan metode penelitian yang menekankan pada pengakuan dan observasi perilaku manusia. Muller terkenal karena penelitiannya tentang memori, terutama dalam konteks pengingatan dan pengenalan. Ia mengembangkan konsep efek Muller yang menunjukkan bagaimana informasi dapat dipengaruhi oleh konteks dan cara penyajian. Ia menggunakan metode eksperimental untuk mengukur waktu, reaksi, dan akurasi dalam tugas-tugas memori yang menjadi dasar bagi banyak penelitian di bidang psikologi kognitif. Sebagai seorang struktuраlis, Muller berfokus pada analisis elemen-elemen dasar dari pengalaman mental dan bagaimana elemen-elemen ini saling berinteraksi untuk membentuk pengalaman lebih kompleks. Di antara karya-karya beliau adalah Elements of Psychology. Karya ini menjelaskan teori-teori dasar tentang memori, persepsi, dan proses kognitif lainnya. Experimental Psychology. Dalam buku ini, Muller merangkum berbagai penelitian eksperimental yang dilakukannya dan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan psikologi sebagai disiplin ilmiah. Dan Principles of Psychology. Buku ini berisi pandangan mendalam tentang berbagai aspek psikologi, termasuk memori dan persepsi. Wafatnya, George E. Muller meninggal pada 22 November 1934 di Jerman. Muller dianggap sebagai salah satu pelopor dalam psikologi eksperimental dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang memori dan proses kognitif. Karyanya masih dirujuk dalam penelitian psikologi modern, terutama dalam konteks memori dan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan Setiawati dari kelas Psikologi B kelompok 3 ingin menjelaskan tentang psikologi strukturalisme menurut Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus adalah seorang psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari 1850 di Bremen, Jerman, dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1909 di Halle, Jerman. Apa sih hubungan Hermann Ebbinghaus dengan psikologi? Ada 3 struktur psikologi strukturalisme. Yang pertama, totalitas, yang kedua, transformasi, dan yang ketiga, pengendalian diri. Kemampuan mengingat ini yang masih berhubungan dengan pengendalian diri. Karya Hermann Ebbinghaus, Über das Gedächtnis, ditranslatekan dalam bahasa Inggris dengan judul Memory, sebuah kontribusi psikologi eksperimental. Perjalanan penelitian Hermann Ebbinghaus. Awalnya, Hermann menemukan buku karangan London Gustav yang berjudul Elements of Psychology. Penemuan buku inilah yang membuat beliau memulai studi psikologi eksperimental, terutama dalam bidang memori. Pada akhir tahun 1878, Ebbinghaus memulai set pertama percobaan memori
Setelah sempat terhalang karena bertugas dengan tentara Rusia pada tahun 1880, ia melanjutkan kembali studi memorinya. Di tahun 1885, akhirnya Ebbinghaus menerbitkan karyanya yang berjudul Über das Gedächtnis. Kemudian tahun 1913, karyanya tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berjudul Memory, sebuah psikologi eksperimental. Ebbinghaus itu terkenal karena kurva lupanya. Kurva lupa itu membahas tentang seberapa lama kita menyimpan sebuah memori mekanismenya. Begini ketika kita ambil sebuah informasi baru, memori akan menyimpan dan kemudian secara perlahan akan melepaskannya. Sampai akhirnya informasi tersebut akan hilang sama sekali dalam pikiran kita. Ini adalah proses lupa yang tidak dapat dicegah. Dalam penelitiannya, Hermann Ebbinghaus menghafalkan 2.300 suku kata yang terdiri dari 3 huruf tidak berurutan seperti ABZ dan ABZ. Kemudian, hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk grafik yang kemudian dikenal dengan kurva lupa. Dalam penelitiannya, Ebbinghaus menyimpulkan bahwa dalam 1 jam pertama, setelah mempelajari seperangkat suku kata tak bermakna, maka setengahnya akan terlupakan. Setelah 1 hari 10%, yang lainnya akan menghilang juga setelah 1 bulan 14%. Ingatan lainnya akan menghilang dan lama-lama akan membentuk kurva yang hampir datar. Oswald Kulpe lahir pada 3 Agustus 1862 di Kandau Courland, Kekaisaran Rusia, dan meninggal pada 30 Desember 1915 di Munich, Jerman pada umur 53 tahun. Ia adalah seorang psikolog struktural dari Jerman pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 yang mendirikan sekolah psikolog Würzburg. Awalnya, minat studi akademis Kulpe terombang-ambing antara sejarah dan psikologi. Ia menyelesaikan disertasi tentang perasaan untuk Wilhelm Wundt, yang merupakan seorang pendiri psikologi eksperimental. Kulpe menyelesaikan studinya selama 8 tahun di laboratorium Universitas Leipzig. Kulpe juga mengabdi sebagai asisten Wilhelm Wundt selama sebagian besar dalam waktu pendidikannya di Leipzig. Pemikiran Oswald Kulpe. Yang pertama, pemikiran Kulpe yang terbesar yaitu di mana ia meletakkan dasar studi tentang proses berpikir. Ia mengemukakan suatu kertas kerja yang berjudul On the Modern Psychology of Thought. Yang kedua, Kulpe mengatakan bahwa proses berpikir yang tinggi tidak terkait pada penginderaan dan dapat pula diselidiki dengan cara eksperimental. Yang ketiga, dalam menulis Grundrisse psikologi atau garis besar psikologi, ia mendefinisikan psikologi sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan pengalaman yang bergantung pada individu yang mengalami atau menguraikan temuan psikologi eksperimental. Yang keempat, Kulpe mengatakan bahwa imageless thought menginterpretasi dalam pikiran kita yang dapat terjadi tanpa adanya komponen-komponen sensoris. Terakhir, pada karya terakhirnya yang ia terbitkan, Kulpe menulis tentang pengobatan sistematis lain untuk psikologi eksperimental, Die Realisierung, dianggap sebagai kontribusi berharga bagi teori pengetahuan. Karya Oswald Kulpe yang pertama yaitu buku besar pertamanya yang berjudul Grundrisse der Psychologie yang diterbitkan pada tahun 1893. Yang kedua, buku pegangan berjudul Pengantar Filsafat yang diterbitkan pada tahun 1897. Yang terakhir, Kulpe menerbitkan Über die Modern Psychologie des Denkens pada tahun 1912. Nama saya Sudah Suci dengan NIM 0603524058. Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman. Bukunya itu Psikologi from Empirical Standpoint atau psikologi dari sudut pandang empiris, yang terbit pada tahun 1874 yang dianggap sebagai karya terbesarnya. Dianggap telah memperkenalkan kembali konsep intensionalitas skolatik pada abad pertengahan ke dalam filsafat kontemporer. Awalnya seorang pendeta Katolik, Brentano mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1873 karena definisi dogmatis tentang infalibilitas kepausan dalam Passat Aeternus.
Bekerja kemudian sebagai profesor non-denominasi, pengajarannya memicu penelitian dalam berbagai bidang seperti linguistik, logika, matematika, dan psikologi eksperimental melalui generasi muda filosof yang dikumpulkan sebagai Sekolah Brentano. Brentano memperkenalkan perbedaan antara psikologi genetik dan psikologi deskriptif. Dalam terminologinya, psikologi genetik adalah studi tentang fenomena psikologis dari sudut pandang orang ketiga yang melibatkan penggunaan eksperimen empiris, memuaskan dengan demikian standar ilmiah yang kita harapkan saat ini dari ilmu empiris. Konsep ini kira-kira setara dengan apa yang sekarang disebut psikologi empiris, ilmu kognitif, atau heteromenofologi. Pendekatan ilmiah orang ketiga eksplisit untuk mempelajari kesadaran. Tujuan psikologi deskripsi di sisi lain adalah untuk menggambarkan kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Pendekatan yang terakhir dikembangkan lebih lanjut oleh Husserl dan tradisi fenomenologis. Konsep intensionalitas adalah konsep sentral dalam pemikiran Brentano. Ia mendefinisikan sebagai sifat khusus kesadaran yang memungkinkan kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada objek-objek mental atau fenomena. Dengan kata lain, intensionalitas adalah kemampuan pikiran manusia untuk bermaksud atau mengarahkan pada sesuatu yang ada dalam kesadaran kita. Konsep intensionalitas ini membantu Brentano untuk membedakan antara dua aspek dalam pengalaman yang mental. Yang pertama, intensionalitas. Ini adalah aspek yang mengarah pada maksud atau arti dari pengalaman. Contohnya ketika kita berpikir tentang konsep seperti bahagiaan, kita memiliki kesadaran tentang apa artinya kebahagiaan. Yang kedua, ekstensionalitas. Ini adalah aspek yang berkaitan dengan objek-objek fisik atau mental yang ada dalam pengalamannya. Contohnya ketika kita membayangkan bunga matahari, kita memiliki kesadaran tentang bentuk, warna, dan atribut fisiknya. Pengaruh dan warisan Brentano yang pertama adalah psikologi fenomenologis. Pengaruh terbesar Brentano terlihat dalam perkembangan psikologi fenomenologis. Murid-muridnya seperti Edmund Husserl mengambil konsep intensionalitas Brentano sebagai dasar teori fenomenologis. Konsep ini menjadi landasan dalam mendalami pengalaman manusia dan membentuk psikologi fenomenologis yang menekankan deskripsi objektif pengalaman subjektif. Yang kedua adalah psikoanalisis. Brentano juga memberikan pengaruh pada Sigmund Freud dalam mengembangkan psikoanalisis, terutama konsep intensionalitas membantu Freud dalam memahami alam bawah sadar dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Meskipun Freud mengembangkan pendekatan yang berbeda, akar pemikiran Brentano dapat ditemukan dalam pemahaman kompleksitas pikir manusia. Yang ketiga, pemikiran filsafat. Dalam filsafat, pemikiran Brentano tentang intensionalitas dan filsafat kesadaran mempengaruhi aliran-aliran seperti fenomenologi dan eksistensialisme. Filosof seperti Husserl dan Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre menjadikan konsep Brentano sebagai bagian penting dalam pembentukan pikiran mereka tentang eksistensi, kesadaran, dan subjektivitas. Yang keempat, psikologi kognitif. Pengaruh Brentano juga dapat ditemukan dalam perkembangan psikologi kognitif. Konsep intensionalitas membantu dalam memahami bagaimana pikiran manusia mengarah pada proses informasi, persepsi, dan pemahaman. Psikologi kognitif seperti Ulrich Neisser dan Gurmiller merujuk pada pemikiran Brentano dalam mengembangkan teori-teori mereka tentang proses kognitif. Yang kelima, pemahaman subjektivitas. Pengaruh Brentano juga relevan dalam pemahaman subjektivitas dalam berbagai konteks termasuk etika, estetika, dan filsafat bahasa. Konsep intensionalitas membantu dalam penjelasan bagaimana subjektivitas individu mempengaruhi persepsi moral, pengalaman estetis, dan komunikasi bahasa.